Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Pasha ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah proses pemberian layanan yang dilakukan oleh konselor dengan konseling yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, dalam konseling lintas budaya ini memiliki pendekatan struktural adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor lintas budaya yang dilihat dalam proses konseling lintas budaya atau melihat fenomena budaya konseling dalam mengatasi masalah. Sedangkan kompetensi konselor lintas budaya adalah konselor yang memiliki kepekaan budaya dan biasa budaya dan dapat mengapresiasi sertifitas budaya dalam keterampilan yang responsif secara struktural. Nah, konseling lintas budaya memiliki pendekatan etik dan emik. Apa itu emik? Emik adalah naratif point of view. Kalau salah saya, point of view yaitu suatu narasi yang didapat atau diperoleh suatu masyarakat, pandangan dari apa yang saya miliki. Contohnya misalkan dia menceritakan budaya Melayu tapi dia bukan orang Melayu. Dia menceritakan budaya orang lain, bukan Melayu dia sendiri. Sedangkan emik adalah pandangan yang datang dari suatu pengamatan yang diamati orang lain. Tujuan dari konseling lintas budaya ini adalah menciptakan suatu nilai untuk menentukan mana yang tepat dan mana yang dapat diterima oleh budaya lain. Lintas budaya menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan baik. Pada akhirnya lintas budaya juga dapat memperoleh ikatan manusia serta memberikan keunikan pada diri manusia. Apa sih perbedaan konseling lintas budaya dengan konseling multitular? Konseling lintas budaya ialah konseling yang melekat pada diri konseling yang membahas tentang ragam budaya, sedangkan konseling multikultural adalah konseling yang sudah mendapatkan identitas dan dia sudah menguasai minimal 6 budaya selain budaya dia. Jadi kenapa konselor harus belajar konseling lintas budaya? Jadi misal klien ada orang Melayu, kita ini orang Batak. Jadi kita harus sudah bisa memahami dan menyelesaikan diri terhadap suku Melayu. Pendekatan struktur adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor lintas budaya yang dilihat dalam proses konseling lintas budaya atau melihat fenomena budaya konselor dalam mengatasi masalah. Struktur konselor lintas budaya menurut Hadi Finarto 2018, konselor harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran terhadap nilai-nilai pribadi yang dimilikinya dan asumsi
asumsi terbaru tentang perilaku manusia. Yang kedua, berdasarkan memiliki nilai-nilai sendiri yang harus ditunjuk tinggi. Dan yang ketiga, menerima nilai-nilai yang berbeda dari klien dan mempelajarinya. Nah, di sini yang keempat, kesadaran terhadap karakteristik konseling secara umum. Yang kelima, tanggapan terhadap perbedaan yang berpotensi menghambat proses konseling. Cukup sekian dengan penjelasan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak. Saya akhiri penjelasan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.